Godaan di pesta? Eee, Kalau godaan sih di mana-mana banyak, kalau lagi show, kalau lagi tur ke daerah gitu. Eee, Buat saya perempuan kayaknya sih seneng juga gitu digangguin orang, kayaknya masih ya masih diperhatiin, sampai sekarang juga saya kalau digangguin orang kayaknya masih seneng juga gitu, berarti, oh saya masih menarik gitu ya. Cuma kalau yang, terus tiba-tiba ke negatif gitu. Sejak kelas 1 SMA itu saya mulai punya penghasilan sendiri, saya bayar uang sekolah sendiri, saya juga bisa membantu keluarga saya yang lain, terus, saya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri mulai dari perlengkapan baju, sepatu gitu atau, eee, ya apapun yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian setelah penghasilan saya tambah besar, karena saya berangkat dari keluarga yang, tidak berlebihan, artinya pas-pasan itu tadi, saya lebih menghargai uang. Saya lebih menghargai uang dan ketika saya mempunyai uang banyak, saya putuskan untuk membeli dulu kendaraan. Walaupun bekas gitu ya. Karena waktu itu saya di sini tinggal di rumah saudara, saya tidak punya kendaraan, saya kemana-mana pakai Mikrolet, kalau ada uang lebih saya pakai taksi gitu. Eee, Akhirnya saya keputusan pertama adalah saya harus punya kendaraan. Kemudian setelah itu saya dapat, beli mobil bekas, dan setelah dapat beli mobil bekas, tawaran banyak gitu ya, semakin banyak, lancar gitu. Eee, Akhirnya saya berpikir untuk punya rumah. Nah, dari mobil itu saya jual untuk DP rumah. Saya beli rumah saya di Pondok Kelapa, rumah kecil-kecilan, tapi saya sangat puas karena hasil sendiri ya. Dan, rumah udah dapat, saya beli mobil lagi, mobil bekas lagi gitu aja sampai akhirnya, terus nambah 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 gitu. Dari mobil bekas ya sekarang bisa, mulai bisa beli mobil baru gitu kan. Kemudian setelah saya bisa memenuhi kebutuhan, eee eee, pokok ini, saya mulai memanjakan diri saya. Saya ingin menghargai diri saya sendiri. Karena saya berpikir kalau bukan saya sendiri, orang lain tidak akan menyayangi diri saya sesayangnya saya ke diri saya gitu ya. Jadi saya ingin memanjakan, tubuh saya ingin memberinya pakaian yang bagus, saya ingin memberinya perhiasan, saya ingin membuatnya cantik gitu, saya ingin memberinya perawatan, itu saya lakukan, itu saya, manjakan gitu. Itu setelah saya, punya uang lebih. Waktu mulai datang ke pesta itu SMA, ya setelah saya jadi model Pragawati gitu. Eee, karena itu juga masih dalam rangka kerjaan ya, maksudnya kalau saya ada, show gitu, saya nyambung. Tapi biasanya saya itu kalau pulang, larut malam gitu jam 1 itu udah dihadang kakak-kakak saya. Ada satu yang paling galak, nah itu suka marah-marah gitu, saya takut. Jadi biasanya saya udah show gitu, saya langsung pulang gitu. Nah setelah dapat dapat kebebasannya justru setelah saya tamat SMA, saya di Jakarta lebih, bisa memutuskan apa yang saya mau lakukan. Nah, di situ saya lebih banyak mengenal dunia-dunia selebritis istilahnya gitu ya, diskotik gitu, justru setelah saya ada di Jakarta. Tadinya waktu di Bandung gitu saya anak anak rumah banget, saya nggak tahu, jalanan kota Bandung misalnya, karena apa? Karena saya tidak bergaul pada saat itu. Jadi saya cuma eee, rumah, show, pulang, udah gitu aja. Nah, pergaulan itu saya dapatkan setelah saya hijrah ke Jakarta. Godaan di pesta? Eee, Kalau godaan sih di mana-mana banyak, kalau lagi show, kalau lagi tur ke daerah gitu. Eee, Buat saya perempuan kayaknya sih seneng juga gitu digangguin orang, kayaknya masih diperhatiin, sampai sekarang juga saya kalau digangguin orang kayaknya masih seneng juga gitu, berarti, oh saya masih menarik gitu ya. Cuma kalau yang, terus tiba-tiba ke negatif gitu, saya lebih suka menolak. Karena apa? Karena saya mau melakukan apa yang saya suka, saya lakukan sendiri. Saya nggak akan menuruti kemauan orang gitu. Kalau saya suka sama orang, saya akan jalan sama orang tersebut, tapi kalau saya nggak suka jangan harap saya mau
dengan imbalan apapun misalnya atau iming-iming apapun, terus, saya jalan sama dia, no way gitu. Eee, ya itu, tapi paling seru sih waktu saya pas beken-bekennya jadi bintang film itu, kira-kira tahun 88 sampai 90 gitu ya, kalau tur ke daerah tuh, apa yang nyambut gitu kan kayak semut gitu, terus entar kita dikawal polisi, udah bangga banget ya, kalau sekarang kan susah dapetnya. Terus udah gitu dicemek cemek cemek cek, aduh kena juga gitu. Tapi ya, sebel nih sebel, cuma ya tetep aja dalam hati kecil, seneng juga gitu ya, masih gimana sih, ya kayaknya kan nggak semua orang nih kayak gitu kan, gitu kan. Eee, kalau cerita pertama kali saya jatuh cinta ke suami saya, eee, saya nggak tahu ya, sebenarnya jatuh cinta duluan kalau mau jujur kayaknya dia sih, karena kemudian dia yang ngundang-ngundang makan saya gitu ya, dan waktu itu saya juga sempet nyuekin, saya tinggal syuting ke Bandung gitu, dan ketika, saya nyampe rumah ada pager lagi dari dia, pakai pager karena di rumah saya belum ada telepon gitu kan, handphone pada waktu itu juga belum model gitu. Jadi, ini siapa sih kok yang lucu waktu itu yang wawancara saya gitu ya. Kebayang sih tuh, oh tuh orang lucu gitu, apa, ya cute lah. Terus akhirnya udah saya telepon balik, "Oke deh yuk kita mau, makan malam." Oke, pergi makan pergi makan janjian gitu, eee, ya udah pergi ke satu kafe di daerah Kemang, kalau sekarang kafe udah banyak gitu ya. Jadi waktu itu kita pilih kafe karena ya biar romantis kali kan, saya nggak kepikir kalau kemudian pertemuan itu akan berlanjut, ke pertemuan-pertemuan berikutnya dan jadi serius gitu ya. Jadi, eee eee, ya udah ketemu sekali malam itu, terus saya pulang, terus besokannya kontak lagi, gimana gitu. Oh ternyata ada terusannya kan, ada sambungannya. Akhirnya ya udah deal sampai deal, kita mau serius gitu. Akhirnya bukannya dia lagi yang ngebet ke saya, tapi balik saya yang ngasih planning ke dia. Oke, kita pacaran setahun, kita tunangan, pacaran 2 tahun, kita kawin. Ya, kalau memang Olivia itu saudara saya, kita harus menerimanya dengan baik. Kalau memang kelakuannya juga kurang ajar, ya kita juga harus berusaha mengarahkannya. Ya, kalau perlu masukkan kursus montir kayak, maksud saya sekolah pengembangan pribadi gitu. Saya main film layar lebar itu udah kurang lebih 35-an. Kemudian saya main sinetron, kalau dihitung episode itu banyak karena misalnya satu paket itu kan ada yang 52 episode, jadi jumlahnya kurang lebih udah ada ratusan ya. Buat saya kepuasannya jelas lebih puas main di film layar lebar daripada di sinetron. Karena asik aja, asik memainkan, kontinuitas, peran ya, karakter gitu. Ada kepuasan yang lain daripada main di TV. Kemudian yang saya lakukan sekarang selain saya main sinetron, saya ada bisnis kecil-kecilan sampingan gitu. Itu saya lakukan pada waktu masa transisi dari film ke sinetron. Dulu kan saya punya punya obsesi pengen punya, garment sendiri dengan label NAF gitu ya, Nurul Arifin Fashion gitu. Tapi kan NAF ternyata ada nama branded asing NAF juga. Jadi saya takut diklaim, saya pakai NUF, Nurul Fashion. NUF is fun kalau dibalik, Nurul menyenangkan gitu ya kalau dibalik. Jadi saya pakai label itu untuk baju saya, untuk salon, untuk fitness, Nurul Fitness gitu kan, NUF gitu. Untuk kafe juga, kafe sih ya kafe rasa lah. Ya semuanya semuanya ya saya kerjakan dengan yang klop dengan diri saya, karena saya suka saya kerjakan itu, kalau saya tidak menguasai kan saya yakin kerjaan itu akan keteter. Jadi kenapa bisnis ini bisnis jasa, karena saya, suka gitu berada di situ. Dan kalau kembali ke basic saya yang garment itu karena obsesi saya dari dulu pengen punya,
jualan baju ya, karena berangkat saya dari dunia pragawati itu. Dan dunia bisnisnya berangkat dari tadi saya yang di SD itu. Di SD apa SMP tadi saya jualan agar gitu ya. Kalau direview lagi begitu sejarahnya gitu kan. Ada hubungannya. Ya saya pikir, setiap orang mengalami mungkin, artinya mengingkari hati nuraninya gitu ya, atau, memaksakan sebenarnya yang dia tidak sukai gitu. Saya sering mengalami ini di peran-peran di film ya. Misalnya saya tidak suka main di komedi karena nggak ada tantangannya gitu. Biasanya saya cuma jadi pajangan, karena fisik saya atau apa gitu. Tapi akhirnya saya harus terima walaupun ada rasa penolakan juga kan karena, beberapa orang juga suka komplain, "Ngapain sih lu main komedi? Lu udah ada di situ main komedi," gitu. Karena apa saya lakukan? Karena biasanya honornya lebih gede daripada main drama gitu. Udah gitu kerjanya sebentar dan, tidak memerlukan, penghayatan terlalu berat gitu. Nah itu yang sering terjadi gitu ya. Buat saya apapun yang saya lakukan, kerjaan, kreativitas adalah sebuah proses untuk menjadi diri sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, saya berpikir jangan takut selama kita bertanggung jawab dan tahu apa yang kita lakukan.